Selamat pagi, ini VT 475 ya. Nah, saya ingin menjelaskan mengenai status tanah ya. Anies Baswedan itu menjelaskan bahwa sejarah tanah itu adalah dari BUMN. Nah, BUMN itu kan dari perusahaan-perusahaan Belanda yang dinasionalisasi. Seperti perkebunan, perhutani, itu adalah dulunya perusahaan Belanda yang dinasionalisasi. Nah, Belanda itu dulu juga nggak beli dari Nusantara. Jadi dia datang langsung menguasai tanah-tanah itu. Jadi sehingga dengan demikian tanah-tanah yang ada di Nusantara ini, asumsi Anies Baswedan itu adalah dari rakyat. Gitu. Oleh karena itu, ya kalau misalnya tanah perkebunan itu diduduki rakyat, itu dia menghalalkannya. Pola pikir itu salah, Pak. Kira-kira begini penjelasannya. Sebelum ada republik, itu bagaimana sih proses pendirian Indonesia? Indonesia itu dulu nggak ada. Adanya itu Sriwijaya ya. Sriwijaya itu Malaysia dan Sumatera. Oke? Sebelum Sriwijaya itu ada Kutai. Kutai itu Kalimantan. Nah, dari Kutai ke Sriwijaya, kemudian ke Mataram kuno ya. Mataram kuno itu dulu namanya Wangsa Sailendra. Jadi itu perang gitu loh. Nah, di Jogja itu ada 2 candi. Candi Prambanan itu Hindu. Dari Raja Hindu. Dan kemudian dia dikalahkan oleh Raja Buddha yang bikin Candi Borobudur. Jadi zaman dulu itu kita perang terus, perang. Kemudian muncullah Ken Arok. Dia perang melawan Singosari. Lah kemudian diperangi menjadi Kertajaya, Jaya Katuang. Itu perang terus, perang. Nah, saling menyerang gitu loh. Apalagi yang disebut dari Pasundan. Pasundan itu dulu bawa putri melamar ke Mojopahit. Nah, sampai di Mojopahit bukannya dikawin, diperangi, dibunuhin itu semua. Putrinya dibunuh. Nah, itu membuat Raja Pasundan itu benci sekali dengan suku Jawa. Karena putri Pasundan itu pernah melamar datang ke Majapahit, dibunuh. Jadi sebelum ada Indonesia, yang ada itu adalah kerajaan-kerajaan. Jadi kita Aceh datang menyerbu ke Batavia, lalu kemudian ada perang. Nah, menurut hukum Eropa, nah kenapa pakai hukum Eropa ya? Kenapa nggak pakai hukum Asmat atau hukumnya Kutai? Karena hukum Eropa itu sekarang yang berkuasa, ya. Paham nggak? Jadi kita berpedoman pada hukum Eropa. Hukum Eropa itu mengenal cuma 3, trasti, dinasti, dan prasasti. Jadi, di mata Eropa, pendirian Nusantara itu pertama menurut prasasti Padrao, di mana diakui bahwa Portugis itu diperangi oleh kerajaan Tarumanegara di Batavia. Ada prasasti Padrao bahwa tahun sekian itu terjadi perang antara Tarumanegara dengan Portugis. Ada prasastinya, ada batunya. Itu yang diakui sebagai sejarah Eropa untuk di Indonesia. Kemudian prasasti apa yang berikutnya? Yang disebut tahun 1757. 1757 itu kuno banget. Nah, itu terjadi prasasti perjanjian perang antara
VOC dengan Mataram. Jadi VOC itu kalah dengan Mataram. Sehingga dia bikin perjanjian, oke lah, Mataram itu diakui sebagai kerajaan yang merdeka. Dan oleh karena itu terjadilah perjanjian sewa. Sehingga tanah-tanah di Mataram waktu itu kebalikannya VOC yang bayar sewa. Jadi kalau misalnya ada orang Belanda nih datang, misalnya gini ya bedanya ya. Douwe Dekker itu nyewa di Banten, Pandeglang, nyewa kepada VOC. Paham ya? Tapi usus Mataram itu terbalik, VOC nyewa ke Mataram. Karena Mataram itu punya legion, punya angkatan perang, disebut Legion Mangkunegaran. 1757, itu yang diakui oleh perjanjian hukum Eropa. Nah, kemudian menjadi Indonesia, pertanyaannya adalah yang diakui oleh hukum Eropa, tanah di Indonesia ini, di VOC ini, milik siapa? Milik Mataram. Kamu bisa jungkir balik, kamu bisa marah-marah ya. Kemudian Mataram itu memberi mandat kepada Soekarno dan kemudian kepada Soeharto. Dan Soeharto mati, mandat itu kembali ke Mataram. Oleh karena itu, siapa pemilik kuasa tanah Indonesia? Menurut perjanjian Eropa tahun 1757 adalah milik Mataram. VOC menyewa tanah kepada Mataram. Dan pada waktu Soekarno naik, dikuasakan mandatnya kepada Soekarno. Dan kemudian mandat itu diserahkan kepada Soeharto. Tapi Soeharto mati, mandat itu kembali kepada Mataram. Oleh karena itu, setelah pasca Soeharto, itu Gus Dur, Megawati, Habibie, dan SBY, dan Jokowi tidak bisa memperpanjang HGU. Jadi pemerintah itu menyewa tanah Mataram, membuat HGU, tapi nggak bisa diperpanjang. Kalau mau diperpanjang, kembali dulu kepada pemiliknya. Itu yang nggak dipahami. Kepemilikan tanah di Indonesia menurut hukum perjanjian 1757. Oleh karena itu, karena tanah-tanah di Indonesia itu nggak punya sertifikat kepemilikan yang ukuran besar ya, 1 juta hektar gitu ya. Sehingga konglomerat itu sekarang nggak bisa membuat KLBI, Kredit Likuiditas Bank Indonesia, karena dia nggak punya sertifikat HGU. HGU-nya pada mati. Terakhir kan Soeharto mati tahun 2008. Nah sekarang itu sudah berjalan 20 tahun. HGU-nya, HGB-nya mati. Oleh karena itu HGU dan HGB-nya konglomerat itu sekarang nggak bisa masuk ke bank, nggak bisa dibuat jadi KLBI. Oleh karena itu, terus sekarang terjadi krismon. Itu karena hak kepemilikan tanahnya kembali kepada Mataram. Loh Pak, Bapak itu cerita tentang masalah-masalah mulu, gimana caranya solusi? Solusi itu gampang. Anda harus tahu ya, definisi keadilan itu bukan 10 dibagi 3. Bukan. Jadi Anda nggak bisa tunjuk tukang kayu jadi presiden, lalu Anda merasa bahwa dia pemilik negara. Bukan. Bukan. Dia itu Perdana Menteri, atau dia itu adalah pengelola administrasi negara. Dia hanya mengelola, manajer gitu loh. Ya, tetapi pemilik tanah di Nusantara ini adalah pemilik mandataris seperti Soekarno dan Soeharto. Dan itu yang sekarang belum ada. Kira-kira demikian. Mudah-mudahan ini menjadi pandangan bagi Pak Prabowo. Kenapa Pak Prabowo nggak bisa mencetak uang? Karena Pak Prabowo belum punya mandat dari pemilik tanah Nusantara.